Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zaki Setiawan, anggota Majelis Pustaka dan Informasi PDM Surakarta. Hari ini kita akan berdiskusi dengan Mas Yusuf berkaitan dengan tajuk yang ditulisnya di website muhammadiyahsolo.com. Gitu ya Mas ya. Oke, Pak. Judulnya itu menjadi jangkar Indonesia, intinya itu ya. Terinspirasi Oke, oleh tulisannya Ulil Absar Abdallah dan Muhammadiyah mampu menjadi jangkar Indonesia. oke. Nah, mengapa Mas kok milih topik itu Mas? Ya, Nggih, Pak, matur suwun kesempatannya. yes. Jadi apa namanya? Saya menulis itu sebenarnya merupakan satu respon saya ketika melihat fenomena di sekitar begitu, Pak. Jadi saya melihat ada sebagian teman-teman kita yang dalam tanda kutip, ya, mohon maaf, menggunakan Hmm. istilah moderasi itu, eh tapi sebenarnya tidak 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 apa adanya begitu. Jadi ada beberapa hal yang harus dikoreksi. Nah, makanya kemudian saya menawarkan moderasi Muhammadiyah begitu. Jadi kalau dalam spektrum ideologi ada di kanan, ada di kiri. Kalau saya melihat Muhammadiyah ini ada di tengah, tapi tengahnya itu tengah yang luas begitu, Pak. Tengah meluas begitu. Hmm. Nah, sementara ada sebagian orang yang sama-sama ada di tengah, tapi tengahnya itu tengah sempit, kira-kira begitu. Hmm. Jadi kalau istilah saya sendiri ini mohon dikoreksi juga Pak Zaki, bisa benar bisa salah. Saya menyebut dengan ekstrim moderat. Ekstrim Wes. moderat ini ada di tengah, moderat, tapi Hmm. menolak yang ada di kanan dan menolak yang ada di kiri. Begitu. Hmm. Nah, Agak berbeda taksub dengan itu ya. J, betul. Nah, dalam hal ini berbeda dengan Muhammadiyah yang dia ada di tengah, eh, moderat, tetapi dia bisa mengakomodir kepentingan teman-teman yang dalam tanda kutip ada di kanan sekaligus ada di kiri. Begitu. Sehingga terutama dalam konteks pemilu kemarin Muhammadiyah selalu memainkan peran sebagai saya sebut dengan jangkar peradaban itu, menjadi payung bagi semua kelompok, menjadi pembela bagi setiap orang dan seterusnya. Begitu, Pak. Oh, ini berarti anu ya. Temanya tentang jangkar peradaban itu kehidupan yang moderat ya Mas ya. Jadi J kira-kira begitu. eh, apa sih moderat Mas? Nek, menurut jenengan yang Anda tulis di tajuk itu, moderat itu apa kalau menurut perasaan apa akal pikiran perasaan panjenengan seperti apa itu moderat itu? Iya. Hmm. eh Sebenarnya panjang ya Pak perdebatannya kalau ngomong soal moderasi itu. Oh, ya. eh Kalau saya ingin mengawali dengan mungkin dengan yang sifatnya Islami dulu ya Pak, dengan umatan wasaton yang di Al-Baqarah itu. Kalau saya Ya. lihat sebenarnya mengalami perkembangan makna gitu. Kalau saya cek di tafsir klasik, tafsir di awal-awal Islam itu sebenarnya tafsir umatan wasaton itu adalah umat yang adil gitu. Jadi justice. Justice itu apa namanya? Satu penafsiran yang ditawarkan oleh para mufasir klasik terutama sebelum era Tobari begitu. Jadi masih era Mujahid, Muqatil dan seterusnya itu mereka Hmm. kebanyakan menafsirkan dengan kata adil, umatan wasaton dengan umatan adelan begitu. Nah, Hmm. nanti setelah setelah siapa namanya atau Bari mulai abad 10 11 itu penafsirannya menjadi umat yang tengahan dan umat yang terbaik gitu. Jadi khairu ummah, khairu ummah itu menjadi tafsir dari kata umatan wasaton itu tadi begitu. Hmm. Ini terutama dipengaruhi oleh Tobari sebagai salah satu penafsir yang sangat berpengaruh tidak hanya bagi masyarakat tapi juga bagi mufasir-mufasir yang lain begitu. Karena Hmm. ada banyak mufasir yang tidak dimasukkan oleh Tobari atau tidak dikutip oleh Tobari itu nanti dalam sejarah perkembangan tafsir Islam itu dilupakan, Pak, begitu. Terus. Nah, kemudian tafsir ini menjadi tafsir apa namanya? Middle and best community gitu. Jadi tengah dan terbaik. Nah, setelah Hmm. era modern tentu berubah lagi menjadi apa namanya setelah terutama setelah kemunculan negara bangsa, konsep negara bangsa ada di situ ada Al-Maududi, ada Said Qutb dan seterusnya. Mufasir kontemporer itu mengartikan dengan negara-negara yang menjadi kekuatan penyeimbang dari
berbagai superpower yang ada di dunia. Jadi kira-kira Hmm. umatan wasaton itu umat yang mampu menjadi alternatif atau menjadi kekuatan penengah dari banyak superpower yang ada. Gitu. Walaupun tentu Hmm. kalau kita lihat hari ini rasa-rasanya kok jauh Kurang panggang ya. dari api, begitu. Karena Jauh apa dari namanya, idealisme. jauh dari idealisme, sangat jauh bahkan. Nah, Negara-negara Islam yang menjadi negara-negara lemah, bahkan banyak negara-negara gagal. Kita lihat Afghanistan, Palestina, dan seterusnya, terlepas dari banyak faktor. Tentu kita tidak bisa mengabaikan faktor kekuatan Barat dan seterusnya, hmm. tapi bahwa negara-negara yang didominasi oleh masyarakat Muslim hari ini itu terbukti menjadi negara yang lemah, gagal, atau berpotensi gagal. Hmm. Gitu. Itu Terutama yang terjadi di kalau Timur Muhammadiyah Tengah. di Timur Tengah ya. Kalau Ya, Muhammadiyah gimana, Pak Mas Yusuf? Kan kuntu khairu ummah itu di Ali Imran ayat 110 ya. Itu kan ya, jadi takrifnya Kunto Wijoyo itu ya. ya. Ada liberasi, ada apa humanisasi, ada transendensi itu. Kalau Muhammadiyah kan ambil Ali Imran 104 wal takum Ya. minkum ummatu dan itu posisi Muhammadiyah di moderasi seperti apa kalau menurut jenengan? Nah itu, saya kira ini pertanyaan yang sangat menarik Pak Zaki. Jadi saya melihat kalau bicara Muhammadiyah ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari bicara Indonesia, Pak. Kalau menurut saya nih. Oh, Jadi apa namanya, Muhammadiyah ini lahir dalam realitas sosial di Indonesia, di mana rupanya Pak, kalau saya baca, sebagian Muslim itu justru berharap kebangkitan Islam itu dari Indonesia. Melayu, Pak. Dari Melayu. Melayu ya. Indonesia Malaysia lah kira-kira begitu. Nah, itu kan penafsiran anu nih, apa akhir zaman itu ya. J, terus cuman bukan akhir zaman yang apa namanya, yang sedikit-sedikit yang ini loh Pak, yang teologis begitu ya, yang Oh. menafsirkan ramalan-ramalan akhir zaman. Tapi ini ramalan akhir zaman yang sifatnya lebih sosial dan realis begitu ya. Eh, Kenapa Indonesia atau Southeast Asia ya, Asia Tenggara? Karena mereka tidak bisa berharap banyak kebangkitan Islam itu muncul dari Timur Tengah begitu. Tentu Gitu ya. tadi tadi berangkat dari kondisi realitas yang saya sampaikan bahwa Timur Tengah ini menjadi negara yang gagal atau berpotensi gagal, mungkin Hmm. kecuali negara Teluk. Mungkin kecuali negara Teluk, kemudian ada Mesir di situ, Mesir juga masih cukup kuat, dan beberapa negara penyangga yang lain, ada Iran, ada Turki dan seterusnya. Tapi Hmm. hari ini Mesir, Iran, Turki dan negara Teluk itu kan juga sibuk dengan Oh, periuk nasi masing-masing, dengan dapur masing-masing ya masing-masing, benar. dan tidak ada satu kesatuan yang bisa, kalau dulu ada pan Arabisme atau pan Islamisme, itu kan hari ini hilang sama sekali. Gila Nah, sekali. kembali ke Indonesia, melihat Muhammadiyah ini Pak, saya melihat Muhammadiyah ini tadi ya, kembali ke tajuk tadi ya Pak, menjadi jangkar Hmm. dari eh, peradaban di Indonesia. Jadi kekhawat apa namanya kan, kalau di dalam humaniora biasa ada kekhawatiran bahwa nanti Indonesia akan apalagi bicara pemilu ya Pak, kemarin baru saja pemilu, Hmm. misalnya ada kekhawatiran chaos dan seterusnya itu. Nah, itu tidak akan terjadi ketika masih ada jangkar-jangkar yang menyatukan itu Pak. Jangkar Wah. itu saya sebut satu satu entitas yang tidak partisan dan tidak Hmm. masuk ke dalam kepentingan-kepentingan Kelompok temporal ya. Hmm. kelompok, tapi peduli terhadap isu-isu kebangsaan, sehingga nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ketika terjadi chaos, ketika terjadi apa-apa itu yang Tampil. menjadi cantolan, kira-kira begitu Oh, Pak. Karena jadi semua orang di tahun-tahun seperti ini itu kan menjadi bagian dari kelompok tertentu yang punya kepentingan. benar Sehingga itu kita benar. sehingga kita harus mencari satu entitas atau satu satu institusi yang tidak punya kepentingan, tidak punya konflik dan tidak punya masalah dan tidak terjerat oleh kekuasaan, kira-kira begitu. Itu Hmm. yang sulit mencari, Pak. Dan saya kira Muhammadiyah masih cukup memainkan peran itu. Oh. Dan itu syarat-syarat yang Anda sampaikan tadi di Muhammadiyah ada semua ya. Insya Allah, Salah Pak. satu ya di tengah memperhatikan isu-isu kebangsaan, kemudian tidak Iya, berpihak kemanapun, menjadi iya, penengah gitu ya. Ya kadang iya. ya tengah itu kadang menjadi korban juga kan.
Betul, Betul betul, kan? betul, betul, betul. Ya benar. Oh, jadi itu ya. Berarti ini malah tafsir baru moderat itu ya. Eh, Setelah pan-Islamisme, setelah negara, kemudian kembali yaitu sebagai entitas yang mampu memayungi gitu, ya. Iya, Memayungi iya, iya. seluruhnya atau menjadi jangkar dari eh, apa komponen unsur komponen bangsa yang tercerai-berai tadi ya. Iya, iya, Eh, iya. Ya gitu ya. Oh, nah kemudian di mana posisi moderasi itu di Muhammadiyah kalau dengan rangkai awal itu tadi menerangkan oh Muhammadiyah itu sebagai jangkar dan and so on. Nah, terus gimana posisi moderasi yang dimainkan oleh Muhammadiyah gitu? Oke. Iya. Jadi tadi di awal saya menyinggung tuh, Pak, soal apa namanya orang-orang yang memang menggunakan moderasi tapi tidak pada tempatnya begitu. Karena dia Hmm. ada di tengah tapi kehilangan nilai-nilai yang lain, misalnya nilai Hmm. toleransi begitu. Jadi ada orang yang moderat tapi tidak toleran begitu. Padahal kan sebenarnya ini ya satu paket atau mungkin memang moderat saja sebenarnya tidak cukup untuk Indonesia begitu, Hmm. Pak. Jadi perlu perlu ada nilai-nilai lain. Cuman saya melihat kalau kita berkaca pada sejarah sebenarnya istilah moderasi ini tentu bukan hal yang baru. Tadi kita membahas soal umatan wasaton dan seterusnya. Hmm. Hmm. Tapi memang moderasi sendiri kan bukan hal yang baru ya Pak. Jadi kalau saya Ya. lihat di Barat itu misalnya di Britania Raya di abad 16 sampai sekitar 19 16 18 itu Hmm. ada satu rezim yang namanya rezim Tudor Stuart, yang rajanya yang paling terkenal Henry 8, Henry 7, Henry 8 itu eh Raja Henry ini sama Pak menggunakan istilah moderasi gitu, menggunakan Hmm. istilah moderasi tapi yang dia maksud dengan moderasi itu adalah external moderation atau moderasi eksternal yang digunakan untuk melakukan oppression terhadap masyarakat begitu. Jadi Hmm. moderasi itu menjadi satu tools oleh negara Hmm. yang digunakan untuk mengatur masyarakat begitu, untuk Hmm. menyeragamkan pikiran masyarakat. Tentu dalam sepanjang sejarah manusia kita banyak sekali menemui apa namanya pemerintahan atau negara yang tidak demokratis ya, yang apa namanya mencoba untuk menyeragamkan pikiran rakyatnya begitu. Tapi kasus Henry ini menarik bagi saya Pak Zaki karena Ya. dia menggunakan istilah moderasi. Gitu. Dia menggunakan istilah moderasi. Jadi moderasi sebagai alat untuk menekan masyarakat, untuk menyeragamkan masyarakat. Dan kita lagi-lagi kalau belajar dari sejarah, seluruh upaya kalau yang saya baca, seluruh upaya penyeragaman pikiran masyarakat itu hanya akan berujung satu hal, yaitu pembantaian dan apa namanya kehilangan kebebasan berpendapat itu sendiri begitu Pak. Jadi, nah dalam konteks Indonesia, saya kok khawatir ya Pak. Ini tentu kekhawatiran yang mungkin bagi sebagian orang berlebihan begitu. Tapi apa namanya pemerintah Indonesia hari ini mengagungkan atau menggaungkan istilah moderasi beragama dengan berbagai idealitasnya tentu sangat ideal saya kira Pak kalau kita baca Hmm. buku moderasi beragama dari Kemenak dan seterusnya itu sangat bagus Iya. tapi pada praktiknya di masyarakat itu kan tidak tidak selalu seperti itu Pak gitu kan Iya. jadi Oh. sehingga muncul orang-orang yang mencoba menafsirkan moderasi beragama dengan tafsirnya dan itu tidak masalah tapi kemudian melihat bahwa oh orang lain ini tidak moderat sehingga harus dihajar oh orang lain ini tidak moderat sehingga harus dihentikan orang lain ini tidak moderat sehingga tidak boleh ceramah. Nah, begitu. Iya Nah, ya. Oh, ini benar. kan menggunakan moderasi beragama dalam hal ini untuk kepentingan kelompok eh, sekaligus menegasikan penafsiran agama, penafsiran kelompok-kelompok lain, Pak. Begitu. Hmm. Jadi Itu seolah-olah dengan moderasi kemudian kita meyakini satu paham tertentu dan paham yang lain itu kemudian dianggap "Oh, ini tidak moderat sehingga tidak boleh masuk ke Indonesia. wis. Kira-kira begitu saya melihatnya, Pak. Itu dan sedang berlangsung ya Mas Yusuf. Saya kira Proses sedang ekstrim moderat yang terminologi yang Anda sampaikan tadi setelah ekstrim moderat itu sedang berlangsung dan menuju menuju ke arah yang lebih apa mengkristal gitu ya. Saya kira sedang berlangsung dan ini kan sebenarnya kalau saya lihat
kalau saya analisa lebih jauh ya Pak, ini nggak tahu mungkin analisa sedikit ngawur juga. Tapi ini kan sebenarnya bersamaan dengan declining demokrasi di Indonesia selama 10 tahun terakhir sih Pak. Jadi Hmm. kita tahu, kita bisa baca data-datanya, indeks demokrasi Indonesia selama 10 tahun terus menerus menurun, dan pada saat yang sama apa namanya, kita menggaungkan moderasi beragama yang saya kira sangat baik, tapi bagaimana masyarakat menerima itu ternyata menjadi berbeda, kira-kira begitu Pak. Begitu ya. Apa ini karena orang memprediksi kebangkitan Islam dari itu berasal dari Southeast Asia Tenggara atau Indonesia, sehingga orang banyak kepentingan di Indonesia, sehingga mungkin timbul ini konflik seperti ini. Menurut jenengan gimana ini? eh itu satu analisa ya Pak. Saya kira Nah, mungkin itu juga terjadi, tapi memang apa namanya, bagi saya sebenarnya moderasi itu kan bukan satu-satunya jawaban ya Pak. Kalau hmm, moderasi itu ternyata disalah tafsirkan, disalahgunakan, itu ya jatuhnya ya kontraproduktif begitu. Maka kalau bagi saya ya kita perlu secara rendah hati yang pertama, karena apa namanya, ini persoalan yang cukup serius dan sensitif. Banyak banyak orang yang kemudian merasa ketika sudah besar itu harus mengecilkan yang lain, Pak. Saya melihat itu cukup serius begitu. oh, Jadi serius ya. apa namanya, ada orang-orang yang merasa besar itu kemudian akan semakin besar ketika dia mengecilkan yang lain begitu, Pak. Nah, persoalan menerima orang lain ini kan buatan gampang ya, Pak. Persoalan menerima Waduh. orang lain ini tidak gampang. Dalam moderasi itu bagi saya perlu satu, toleransi. Kita bertoleransi kepada orang lain. Tapi yang kedua, tidak hanya toleransi, kita juga perlu adil. Adil dalam arti kita harus meyakini bahwa kita tidak bisa menyeragamkan pikiran. Setiap orang pasti punya pikiran yang berbeda, dan kita harus menghargai itu sebagai satu keniscayaan kehidupan bersama. Begitu, Pak. Saya Kemudian, khawatir, saya khawatir dengan apa namanya, kehidupan dengan moderasi beragama ini orang-orang kemudian menjadi sombong, orang-orang menjadi merasa saya ini paling moderat, yang lain tidak moderat, sehingga orang lain harus mengikuti saya. Dan hmm, orang yang tidak moderat itu tidak hanya harus mengikuti saya, tapi bahkan dipersekusi, bahkan tidak boleh melakukan pengajaran-pengajaran agama, tidak boleh aktivitasnya dibatasi. Gitu. Ini kan ya sama-sama persoalan yang serius juga, Pak. Begitu, Pak. serius, serius. Ya. Kemudian kalau itu berarti eh, mereka salah menafsirkan moderasi apa salah menempatkan moderasi? Di mana itu terus sebenarnya posisi moderasi dalam masyarakat itu? Sebagai apa? Sebagai alat atau sebagai apa gitu? Apa sebagai Oke, Pak. pemikiran atau gimana? Oke, jadi memang lagi-lagi persoalan moderasi ini kan yang agak aneh, Pak. Agak panjang ya penjelasannya, apa itu moderasi, Pak, dari mana asalnya, di mana posisinya dan seterusnya. Tapi mungkin kalau kita mau bicara moderasi yang enteng-entengan, kira-kira Ah, begitu, ya, ya. Iya, ada ada satu buku yang sangat enteng ya, sangat bagus dan enteng dari Pak Quraish Shihab tentang wasatiyah judulnya, Pak. Jadi iya. di situ Quraish Shihab menyampaikan ada moderasi itu ya sebenarnya sangat sederhana. Kita tergantung dari mana kita melihatnya begitu. Misalnya dalam hal ibadah begitu. Dalam hal ibadah itu di satu sisi kita tentu pernah mendengar ayat yang mengatakan fatakuloha hakku tuqatih gitu. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa begitu. Hmm. Tapi kemudian di sisi lain juga ada ayat fatakuloha mastatoktum gitu. Bertakwalah kepada Allah sebisamu, kira-kira begitu. Jadi maka kemudian dalam beragama itu ya tidak boleh berlebihan, tidak boleh hulu, tidak boleh terlalu ekstrim dan Oh, seterusnya. Nabi itu kan mengatakan apa namanya, Pak? Kalau saya puasa tapi saya juga berbuka, saya sholat malam tapi saya juga tidur dan seterusnya. Kemudian hmm. misalnya dalam hal penafsiran agama, ya kan selalu ada perdebatan kalau menafsirkan ayat itu dengan wahyu atau dengan akal, maksudnya.
wahyu sepenuhnya atau akal sepenuhnya. Ya kalau moderasi itu sebenarnya tengah-tengah gitu kan ya. Hmm. Wahyu ya dipakai, akal juga dipakai begitu. Atau Oh. misalnya dalam kehidupan sosial politik, individu dulu atau masyarakat dulu begitu kan. Eh, Hmm. Liberalisme itu kan pengagungan terhadap individu, terhadap suara hati. Sementara komunisme itu pengagungan terhadap masyarakat, terhadap komunal ya kan. Nah, sebenarnya yang paling penting itu individu atau masyarakat. Kalau di kota kita cenderung individualis. Individu menjadi yang penting. Yang penting aku hidup ya sudah, tetanggaku itu urusan mereka masing-masing. Kalau di desa kan tidak. Di Iya. desa individu tidak penting, Pak. Perasaan kita tidak penting. Perasaan kita ketika jagong, ketika rewang itu nggak penting. Pokoknya yang penting kamu datang, kamu bersosial dengan masyarakat. Mau Benar kamu ya. sedang sedih, sedang tenang itu nggak penting. Nah, kira-kira begitu. Hmm. Nah, kalau moderasi ya berarti imbang. Ya, individu dihargai, tapi masyarakat juga penting. Kira-kira kalau di kota ya jangan terlalu individualis. Kalau di desa ya kasihlah ruang-ruang privasi buat masing-masing individu. Nah, kira-kira begitu. Ah, Sebenarnya itu. kalau dilihat dalam konteks itu, Pak, saya rasa moderasi itu sangat gampang diamalkan ya, sangat ringan begitu. Dan lagi-lagi itu tadi enteng-entengan. Tapi kan kehidupan sosial politik yang dilihat secara serius itu tuh sebenarnya tidak sesederhana itu, Pak. Iya, benar. Di situ ada konflik, di situ ada gesekan, di situ ada kepentingan politik, di situ ada kepentingan ekonomi, di situ ada kepentingan elektoral, di situ ada belum lagi kalau bicara soal gengsi kelompok, soal harga diri kelompok, soal ini wilayah kami, ini orang kami, ini kekuasaan kami. Nah, itu kan sudah berat sekali, Pak. Orang yang Iya. mau masuk itu kan sudah sulit sekali. Nah, di situ sebenarnya pertarungan-pertarungan itu terjadi, Pak. Begitu. Hmm. Berarti anu ya, akhirnya itu kembali ke individu ya. Jadi individu untuk menegakkan moderasi itu butuh kearifan dalam berpikir dalam berperasaan itu ya. Akhirnya J, kembalinya ke leres, situ ya. leres. Nah, J, leres, Pak, leres. jadi biar bisa jadi jangkar itu makanya harus memikirkan semua hal, tidak J, tidak memikirkan diri sendiri ya. Itu awal J, dari ekstrim moderat itu kan karena itu tadi ya merangkap J. dirinya yang paling benar ya, Betul, taksub itu betul. ya. Nah, Betul, itu betul, Pak. Betul, Pak. itu mungkin akhirnya harus kalau dalam istilah agama ada tazkiyatun nafas, akhirnya kembali ke J. jiwa. Ada istilah orang sufi yang kembali ke hati gitu ya. Nah, itu mungkin kurang lengkap di situ ya. Nah, karena J, itu J, tadi J. karena tekanan hidup yang tinggi, kemudian konflik kepentingan yang tinggi seperti itu mungkin ya. Itu mungkin J. uh, untuk mengakhiri apa bisa disimpulkan seperti itu? Apa Anda punya kesimpulan terakhir apa? Sebelum J. saya menutup. Saya, saya kira saya sangat sepakat dengan panjenengan, Pak. Jadi saya melihat eh, kejujuran seseorang untuk berani keluar dari kepentingan kelompok itu mahal sekali harganya, Pak. Apalagi di Indonesia ini. Begitu. Setiap orang dari kita itu selalu terbelenggu oleh eh, identitas-identitas kelompok, selalu terbelenggu oleh seragam-seragam yang kita gunakan, selalu terbelenggu oleh kesukuan-kesukuan yang ada di dalam diri kita, yang kadang inherent dalam diri kita. Tapi sebenarnya itu tidak inherent. Sebenarnya kita sebagai manusia ini ya, kita itu kita lahirkan telanjang, gitu, Pak. Kita tidak Iya. menggunakan baju apapun. Nah, orang yang berani melepaskan identitas-identitas dirinya, berani melepaskan atribut-atribut yang ada pada dirinya itu bagi saya pahlawan yang sejati, kira-kira begitu. Nah, apa Hmm. namanya? eh, Ya kita kita perlu orang-orang yang seperti itu, Pak. Jadi perlu orang yang ada di atas melihat berbagai konflik sosial ini dari atas, tidak ikut bertarung di bawah. Oh. Melihat dari atas sehingga lebih objektif. Kemudian ketika apa namanya konflik itu semakin kira-kira semakin menguat begitu ya, orang-orang yang ada di atas ini waktunya turun untuk mendamaikan begitu. Karena kalau semua orang masuk ke dalam kepentingan-kepentingan kelompok, maka siapa lagi yang akan menjadi wasit? Kira-kira begitu. Muhammadiyah ini saya kira untuk menutup ya Pak, sebagai kelompok Muhammadiyah ini cukup ngelegani begitu. Dalam arti
ya orang, ya itu tadi ya, ketika negara kemudian memperlakukan terduga terorisme, mohon maaf, terduga terorisme misalnya atau terduga secara tidak adil, Muhammadiyah datang membantu. Walaupun itu bukan bagian dari Muhammadiyah, bukan, dan Muhammadiyah sama sekali tidak apa namanya meyakini perbuatan terorisme sebagai hal yang benar begitu. Begitu juga ketika misalnya ormas-ormas yang dalam tanda kutip ada di kanan dibubarkan, Muhammadiyah juga apa namanya Turun ya. tidak kemudian menyetujuinya secara langsung begitu. Hmm. Hal yang sebaliknya, Pak, kalau ada kelompok-kelompok yang dianggap sesat, misalnya saya sebut Ahmadiyah atau Syiah, itu juga saya tulis di tajuk, itu Muhammadiyah juga dekat begitu. Jadi kalau di Ahmadiyah itu sudah cukup akrab lah. Dulu saya tulis di tajuk Pak Amin Rais mendatangkan Khalifah Ahmadiyah ke Indonesia. Sekarang ada Ahmad Najib Burhani dan seterusnya. Jadi semua mencoba dipayungi, walaupun dia tetap kelompok. Muhammadiyah tetap kelompok, tidak bisa tidak. Tapi mencoba memayungi semuanya. Kira-kira begitu, Pak. Oke, jadi saya simpulkan bahwa melepaskan identitas untuk berkorban untuk kepentingan bersama itu kemewahan di zaman ini, ya. Di kemewahan di akhir Iya, iya, zaman. iya. Terima kasih Mas ya Iya, atas sami-sami, Pak. ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Amin, amin. Baik, saya tutup. Semoga bermanfaat. Jika ada salah dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.